Halo teman-teman, kembali lagi di channel Laptop dan saya Treasure Lapsi dari SMKN 1 Lemah Abang. Di video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul VLAN Trunking Protocol. Nah, submateri atau materi-materi yang akan kita pelajari di video kali ini itu ada apa itu VLAN Trunking Protocol atau VTP, lalu ada konfigurasi topologi VTP, problem and solving revision number, dan yang terakhir itu kita akan membahas soal latihan VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang pertama itu kita akan belajar yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, misalkan di sini kita sudah punya 9 switch. Nah, di setiap switchnya itu kita harus memiliki 200 VLAN. Nah, kita kan tidak mungkin ya teman-teman kalau memasukkan 200 VLAN pada setiap switchnya itu satu-satu. Itu bakal capek banget kan? Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini tuh ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama itu ada server dan ada client. Nah, server dan client itu adalah VTP yang biasa digunakan teman-teman. Dan ada satu lagi jenis yaitu VTP transparent. Nah, VTP transparent itu yang jarang banget dipakai teman-teman. Jadi yang biasanya dipakai itu yang server dan client. Nah, misalkan di sini kita punya satu switch yang jenisnya itu server, teman-teman. Dan yang lainnya itu jenisnya adalah client. Nah, jadi kita hanya mengkonfigurasi 200 VLAN itu di switch yang jenisnya server, teman-teman. Jadi yang client itu bakal ngikut yang server, teman-teman. Jadi tidak perlu dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan VTP di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 switch, teman-teman. Di sini juga sudah ada jenis-jenis switchnya. Di sini ada server, client, transparan, dan juga ada server, teman-teman. Dan juga sudah terhubung ke port-portnya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba men-trunking dulu pada switch yang server dulu, teman-teman. Oke, kita akan coba trunking di sini. Enable, lalu global configuration, interface FA01, switch port mode trunk. That's it. Oke, selanjutnya di switch client kita trunking 2 kali teman-teman, itu FA01 dan FA02. Interface range FA01 sampai 2, switch port mode trunk. Oke, selanjutnya di switch yang client kedua ini kita trunking 2 kali juga teman-teman. Enable lalu conf interface range FA01 2, switch port mode trunk. Oke. Selanjutnya di switch transparan juga kita trunking 2 kali teman-teman. Enable conf interface range FA01 sampai 2, switch port mode trunk. Oke, selanjutnya di switch server ini kita trunking 1 kali. Enable conf interface FA01, switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Oke teman-teman. Kemudian kita akan coba mengkonfigurasi VTP-nya teman-teman, yaitu di switch server kita coba. Kita sudah masuk pada mode global configuration, kita coba prompt-nya itu VTP mode di sini server teman-teman. Lalu enter, ya di sini sudah masuk pada mode server teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan VTP domain. Saya menggunakan yang sekolahan.id.com. Kalau kita enter, selanjutnya kita masukkan VTP passwordnya, yaitu kita coba 123, lalu kita enter, exit. Oke, di client juga sama, kita masukkan VTP-nya, VTP mode client teman-teman. Kita enter, selanjutnya VTP
domain sekolahan.id.com. Ini harus sama teman-temannya, untuk domainnya sama dengan yang di server teman-teman. Oke, selanjutnya kita enter. Lalu VTP passwordnya yaitu 123. Kita enter, kita exit. Oke, kita coba di klien yang kedua. VTP mode klien. Kita enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Enter, lalu VTP passwordnya 123. Exit. Oke, selanjutnya di switch transparan juga sama. Itu VTP mode transparan. Oke, lalu VTP domain sekolahan.id.com. Enter, lalu VTP passwordnya 123. Oke, exit. Selanjutnya di switch server juga kita sama, yaitu VTP mode server, lalu VTP domainnya sekolahan.id.com. Oke, kita enter, lalu VTP passwordnya juga sama, yaitu 123. Oke, exit. Oke, kemudian kita akan coba mengsetting vilanya teman-teman, yaitu di server. Oke, kita coba. Kita masuk pada mode global configuration. Di sini kita coba menggunakan VLAN 2, namanya yaitu lab 1, lab 2. Lalu VLAN 3, namanya lab 3. Oke, kita exit. Kita cek di sini do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk untuk VLAN 2 dan 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba cek di switch client teman-teman, apakah dia ngikut. Oke, kita cek itu show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk teman-teman untuk di switch client. Jadi dia tidak perlu dikonfigurasi, jadi dia mengikuti yang switch server itu teman-teman. Oke, kita cek juga di switch yang client ini. Show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah mengikuti teman-teman, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3 sudah masuk. Oke, kita coba di switch transparent. Di sini kita enter show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini untuk di switch transparent itu tidak masuk ya teman-teman. Karena switch transparent itu sifatnya itu sendiri teman-teman. Jadi tidak mengikuti si server. Oke, kita coba yang di switch server ini teman-teman. Kita cek show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini untuk di switch server juga sudah masuk VLAN-nya, itu VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, selanjutnya kita akan coba menghapus VLAN teman-teman. Oke, kita coba di switch yang server ini. Kita coba hapus VLAN-nya teman-teman. Mode global configuration itu promnya adalah no VLAN 3. Oke, kita cek di klien teman-teman. Di sini kita cek apakah sudah terhapus untuk VLAN 3-nya. Show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini untuk VLAN 3-nya itu sudah tidak ada teman-teman. Oke, kita cek juga di klien yang ini. Show VLAN brief. Nah, teman-teman di sini untuk di klien yang pertama ini itu tidak terhapus teman-teman, nggak tahu kenapa. Oke, kita cek di sini untuk di servernya juga. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman di sini untuk di servernya juga tidak terhapus teman-teman untuk yang bagian sini teman-teman. Oke, kita coba menghapus di server yang ini. Itu no VLAN 3. Kita coba cek di klien ini apakah sudah terhapus. Show
VLAN brief. Nah, teman-teman di sini sudah terhapus ya untuk VLAN yang 3-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya problem revision number, teman-teman. Nah, misalkan ini tuh adalah gedung 1. Lalu ini tuh adalah switch dari gedung 2 yang dimana switchnya itu switch bekas pemakaian mereka, teman-teman. Nah, switch ini tuh mau masuk ke gedung 1. Oke, kita coba cek di switch yang server ini, teman-teman. Kita cek global configuration yaitu show VTP status. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini ada yang namanya configuration revision, teman-teman. Yaitu ada 7, yang berarti itu kita sudah melakukan 7 kali revisi konfigurasi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi VTP di switch yang bekas ini. Oke, kita masuk tab CLI. Kita masuk pada global configuration, VTP mode server. Oke, lalu VTP domainnya itu sekolahan.id.com. Oke, enter. Selanjutnya VTP passwordnya itu 123. Oke, selanjutnya kita akan coba memperbanyak si configuration revision yang tadi, teman-teman. Yang tadinya 7 kita akan coba perbanyak, yaitu kita mencoba memasukkan VLAN asal. Kita coba VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8. Oke, kita exit. Kita coba cek di sini do show VTP status. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini masih 7, berarti kurang, teman-teman. Kita masukkan VLAN-nya lagi. VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11. Oke, kita exit. Kita coba cek lagi di sini do show VTP status. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini untuk configuration revision itu sudah menjadi 10, teman-teman, yaitu berbeda dengan yang ada di gedung 1, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba menghubungkan antara switch yang ada di gedung 1 ke switch yang bekas ini, teman-teman. Oke, kita coba sambungkan di sini. Nah, kita jangan lupa untuk men-trunking dulu, teman-teman, di sini. Kita trunking dulu yaitu FA02. Global configuration, lalu interface FA02. Switch port mode trunk. Oke, kita exit. Oke, di sini juga kita trunking interface FA01, switch port mode trunk. Oke, kita exit. Nah, setelah kita trunking, kita coba cek VLAN yang ada di gedung 1 ini, teman-teman. Kita cek di sini apakah mengikuti si yang switch bekas tadi, teman-teman. Kita cek di sini do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini VLAN yang pernah kita konfigurasi di switch yang bekas tadi itu masuk ke gedung 1, teman-teman. Padahal kan kita niatnya cuman masukin si switch ini tuh ke gedung 1. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan banget, teman-teman, kalau kita mau memasukkan switch bekas seperti ini. Nah, kenapa sih bisa masuk ke gedung 1? Nah, karena ini, teman-teman. Karena si configuration revision yang di switch bekas itu lebih besar, teman-teman. Sedangkan yang di gedung 1 itu cuman 7. Nah, itu penyebabnya kenapa gedung 1 itu mengikuti switch yang bekas ini. Nah, sekarang kita akan coba menghapus si
Nah, sekarang kita akan coba cabut si port ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba menghapus VLAN-VLAN yang ada di switch bekas ini, teman-teman. Oke. Sini kita hapus dulu. Enable global configuration. Kita hapus itu no VLAN 1, no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5, no VLAN 6. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita cek di sini do show VTP status. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini untuk configuration revisionnya itu sudah 15, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengganti VTP-nya, modenya kita ganti itu VTP mode, kita coba ganti menjadi transparan, teman-teman. Oke, lalu VTP domain itu sekolahan.id.com. Oke, selanjutnya VTP passwordnya itu 123. Oke, teman-teman, kita exit di sini. Oke, kemudian kita coba memperbanyak configuration revision yang ada di switch ruangan 1, teman-teman. Nah, kan yang di switch bekas ini kan configuration-nya itu ada 15 ya, teman-teman. Nah, kita perlu memperbanyak di gedung 1 ini, teman-teman. Oke, kita akan coba memperbanyak. Di sini kita cek dulu. Do show VTP status. Nah, teman-teman, kan di sini yang di gedung 1 itu cuma ada 10, teman-teman. Di sini kita coba memperbanyak. Oke, kita masukkan VLAN 20, misalkan VLAN 21, VLAN 22, VLAN 23, VLAN 24, VLAN 25, VLAN 26. Oke, teman-teman, kita coba exit di sini. Coba kita cek do show VTP status. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini untuk configuration revisionnya itu di gedung 1 itu sudah 17, teman-teman. Yaitu lebih besar daripada yang di switch bekas ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba menghubungkan kembali. Kita coba hubungkan di sini. Oke, ini tidak perlu di trunking, teman-teman, karena sebelumnya kita sudah pernah men-trunking. Oke, di sini kita percepat saja. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan coba cek di switch yang ini, teman-teman. Kita cek VLAN-nya. Kita masuk pada global configuration saja. Nah, kita cek di sini do show VLAN brief. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini untuk di VLAN bekas ini itu tidak masuk, teman-teman. Jadi tidak mengikuti yang ada di switch gedung 1, teman-teman. Kan tadi di switch gedung 1 itu kita masukin VLAN 20 sampai 26 ya, teman-teman. Nah, di sini itu tidak masuk karena switch bekas ini itu modenya adalah mode transparan, teman-teman. Oke, kita coba cek di switch yang server di gedung 1 ini, teman-teman. Apakah dia bakal ngikut? Do show VLAN brief. Nah, teman-teman, di sini untuk switch di gedung 1 itu VLAN-nya sudah masuk ya, teman-teman, yaitu sampai VLAN 26. Oke, selanjutnya kita coba cek di sini di switch yang mode client, teman-teman. Apakah sudah masuk VLAN-nya? Show VLAN brief. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini sudah masuk ya untuk VLAN-VLAN yang pernah kita konfigurasi di server gedung 1, teman-teman. Nah, jadi itu, teman-teman. Jadi intinya itu kalau kita mau masukin switch bekas yang sudah dipakai gini, teman-teman, itu kita harus memperhatikan si configuration revisionnya, teman-teman. Kalau di switch bekas ini configurationnya itu lebih besar, itu
bakal mengikut ke switch yang ada di gedung 1 teman-teman. Jadi makanya itu di switch gedung 1 ini harus lebih besar daripada yang ada di switch bekas ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal tentang VTP. Sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini teman-teman. Oke, pertama kita mengkonfigurasi VTP di switch server dan klien ini teman-teman. Oke, kita coba di server dulu. Kita konfigurasi untuk VTP mode server, lalu VTP domain itu sekolahan.id, enter, lalu VTP passwordnya yaitu 123. Oke, selanjutnya di sini karena di sini sudah server, oke, switch yang selanjutnya itu switch client teman-teman. Oke, kita coba konfigurasi di switch ini. VTP mode client. Oke, lalu VTP domain sekolahan.id. Lalu VTP passwordnya yaitu 123. Oke, lalu switch yang ini kita konfigurasi. VTP mode client, VTP domain sekolahan.id. Oke, lalu VTP passwordnya 123. Oke, sini sudah. Selanjutnya switch yang ini kita konfigurasi VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu VTP passwordnya yaitu 123. Oke teman-teman, kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya. Selanjutnya kita coba untuk mengkonfigurasi VLAN-nya teman-teman, yaitu kita konfigurasi di servernya saja. Oke, kita coba konfigurasi di sini. Itu VLAN 10. Kita agak pakai nama ya teman-teman. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Oke teman-teman, di sini kita exit, kita cek di sini do show VLAN brief. Nah teman-teman, di sini untuk di switch server itu VLAN-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke, di sini sudah masuk. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba men-trunking dulu teman-teman. Di sini untuk switch server itu tersambung pada FA01, FA02, dan FA03 dan FA04. Oke, kita coba trunking dulu di sini. Interface range FA01 sampai 4. Switch port mode trunk. Enter. Oke, kita exit. Oke, selanjutnya kita trunking juga di switch yang klien ini teman-teman. Itu FA011. Interface FA011. Switch port mode trunk. Oke, sudah teman-teman. Kita exit dulu. Di switch yang ini juga kita trunking yaitu FA05. Di sini FA011. FA05. Interface FA05. Switch port mode trunk. Oke, kita exit. Oke, selanjutnya di switch yang ini kita masukkan juga FA011. Interface FA011. Switch port mode trunk. Oke, exit. Oke, teman-teman. Di sini kita percepat saja. Oke, sudah hijau semua ya, teman-teman.
Selanjutnya ketika sudah di trunk, selanjutnya kita coba cek di switch yang client ini teman-teman, apakah VLAN-nya sudah masuk apa belum. Oke, kita cek di sini teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini untuk VLAN yang pernah kita konfigurasi di switch yang server tadi itu sudah masuk otomatis ke switch client, teman-teman. Begitu juga di switch yang client ini maupun yang ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi inter VLAN routing, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi inter VLAN routing, teman-teman. Nah, nanti jadi di sini VLAN-VLAN ini tuh bakal masuk ke tiap-tiap portnya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi inter VLAN routing, teman-teman. Jadi nanti VLAN-VLAN ini tuh bakal masuk ke port-portnya. Oke, kita coba di sini enable global configuration. Sini kita coba yaitu interface range FA0. Di sini kita cek FA01 2 ya teman-teman. Oke, FA01 sampai 2, lalu switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Nah, di sini VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter, kita exit, lalu interface range FA0 tadi 1 2, di sini 2 3 4, 3 sampai 4, lalu switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20. Oke, kita exit, lalu interface range FA0 5 6 ya teman, di sini 5 6, 5 sampai 6. Oke, switch port, mode akses, enter, switch port, akses, VLAN 30. Oke, kita enter, kita exit, kita masukin lagi di sini interface range FA0. Di sini yang VLAN 40 tuh 7 dan 8. 7 sampai 8. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 40. Oke, kita exit, kita masukin lagi interface range FA0. Sini untuk VLAN 50 itu berarti 9 dan 10. FA09 sampai 10. Switch port, mode akses, enter, switch port, akses, VLAN 50. Oke, kita enter, sini kita exit, kita coba cek di sini teman-teman. To show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini untuk VLAN 10 sampai VLAN 50 itu port-portnya sudah masuk teman-teman. FA01 sampai FA010. Oke teman-teman, tadi saya sudah mengatur VLAN-VLAN ke setiap portnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut saja untuk ke routernya di sini. Oke, kita setting di sini teman-teman. Global configuration, kita masuk untuk interface gig 0/0. Kita nyalakan dulu di sini no shutdown. Oke teman-teman, masih ingat kan untuk no shutdown itu untuk menyalakan si yang port ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi VLAN-VLAN-nya di sini teman-teman. Kita exit, kita masuk pada interface gig 00.10 yaitu VLAN 10 teman-teman. Kita enter encapsulation.1q 10 teman-teman. Oke, kita enter, di sini kita masukin IP address-nya.
Kita masukin yang IP gateway-nya teman-teman, yaitu 10.10.10.1 255.255.255.0. Ya, kita enter, kita exit di sini teman-teman. Kita masuk pada interface gig 0/0.20 itu VLAN 20, encapsulation.1q20, IP address-nya 20.20.20.1 255.255.255.0. Enter, exit, lalu kita masuk pada interface gig 0.30 encapsulation.1q30 IP address 255.255.0, exit, interface gig 40 1q40 IP address 40 255.255.255.0, exit, interface gig 00.50 encapsulation 1q50 IP address-nya 1.255.255.255.0, exit, interface gig 0.60 encapsulation.1q60 IP address-nya itu 60.60.60.1 255.255.255.0, exit, lalu interface gig 0.70 teman-teman yang terakhir. Maaf di sana tipe teman-teman, interface gig 00.70 ini yang terakhir teman-teman. Oke, encapsulation.1q70 IP address-nya yaitu 70.70.70.1 255.255.255.0. Oke teman-teman, di sini kita cek dulu to show IP interface brief. Nah teman-teman, di sini untuk IP-nya sudah masuk teman-teman. Di sini untuk VLAN 10 sampai VLAN 70 itu sudah masuk. Oke, selanjutnya kita untuk memasukkan si DHCP-nya teman-teman. IP DHCP pool namanya itu VLAN 10. Kita masukin networknya yaitu 10.10.10.0 255.255.255.0. Kita masukin default routernya atau si yang ini ya teman-teman, yang gateway-nya 10.10.10.1, enter, lalu DNS servernya itu 8.8.8.8. Oke, kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 20, networknya yaitu 20 255.0, lalu default routernya itu 20.20.1, DNS-nya 8.8.8.8. Oke, kita masuk pada IP DHCP pool VLAN 30, networknya 255.255.255.0, lalu default routernya
DNS-nya 8.8.8. Oke, IP DHCP pool VLAN 40. Networknya yaitu 40.40.0 25.25.0. lalu tekan default routernya yaitu 40.40.41. lalu kita masukkan DNS-nya yaitu 8.8.8. exit, masuk pada IP DHCP pool VLAN 50. masuk ke networknya 0.25.25.0. default routernya 50.50.1. Oke, DNS-nya 8.8.8. exit, IP DHCP pool VLAN 60. networknya yaitu 60.25.25.25. default routernya itu 60.60.61. lalu DNS-nya 8.8.8. Oke, yang terakhir IP DHCP pool VLAN 70. networknya yaitu 70.70.70.0 255.255.255.0. default routernya 70.70.70.1. DNS-nya 8.8.8.8. Oke teman-teman, di sini kita bisa cek do show IP DHCP pool. Oke, kita spasi di sini. Oke teman-teman, kita cek 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sudah masuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya teman-teman. Apakah sudah otomatis di sini? Kita coba di VLAN 10. Kita ganti ke DHCP. Request. Oke, teman-teman di sini sudah masuk. Oke, kita coba VLAN 20. Kita cek di sini. Request. Oke, sudah masuk teman-teman. Coba di VLAN 30. Oke, sudah masuk teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah mengkonfigurasi IP DHCP ke setiap PC-PC-nya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba mengirimkan paket saja teman-teman di sini. Kita coba tes dari PC yang VLAN 10. Kita tes ke VLAN-nya ini. Oke teman-teman, di sini sudah successful. Oke, selanjutnya kita coba yang beda VLAN teman-teman. Kita coba dari PC 20 ke PC yang VLAN 50 teman-teman ini. Oke teman-teman, di sini awal-awal memang violet. Kita coba lagi. PC ini ke PC, ke PC yang ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah successful, yang artinya sudah berhasil. Kita sudah berhasil melakukan pengerjaan soal VTP atau VLAN Trunking Protocol teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya port security. Sampai jumpa di video selanjutnya.